Hello brother and sisters, moms and dad. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, setelah membahas rangkaian seri, rangkaian paralel, di rangkaian listrik, itu tidak akan lengkap tanpa adanya hukum Ohm. Kenapa? Nah, kita lihat dari bunyinya aja ya. Bunyi hukum Ohm itu adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, jadi di sini berhubungan banget dengan kuat arus dan tegangan listrik serta hambatannya, guys. Nah, jadi ini penting banget. Nah, hukum ini pertama kali ditemukan oleh George Simmons Ohm, makanya namanya hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum dasar pada rangkaian listrik. Tuh, lihat tuh hukum dasar ya. Nah, jadi penting banget. Sesuai dengan bunyi hukum Ohm, secara matematis untuk menghitung besar voltase atau tegangan listrik, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan listrik ya, satuannya volt, I adalah kuat arus, dan R itu resistor atau hambatan, satuannya Ohm. Nah, di sini tips dari Senopati Center, adik-adik bisa melihat segitiga ajaib. Jadi, apabila ditanya I, nah lihat pembatasnya ya dari segitiga itu. I kuat arus itu berarti tegangan per hambatan atau V per R. Kalau ditanya R, maka tegangan per kuat arus atau V per I. Mudah kan? Oke. Tentunya di sini kita harus tahu dulu apa rangkaian listrik itu. Nah, rangkaian listrik itu adalah lintasan listrik yang dilalui dari sumber daya dan kembali lagi. Adik-adik bisa lihat gambarnya ini nih. Nah, makanya dia ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, di gambar ini nih rangkaian paralel. Oke, ingat rumusnya. Kalau lupa, lihat di video kita sebelumnya ya. Nah, ini contoh gambar rangkaian seri. Biar adik-adik lebih kebayang lagi, kita kupas ya tentang rangkaian ini. Oke, check it out. Seperti yang adik-adik lihat pada gambar. Oke, moms and dad juga. Nah, di sini komponen dalam rangkaian listrik itu masing-masing digambarkan dengan simbol khusus dan berbeda pastinya satu sama lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar koneksi itu bisa kita gambarkan dengan jelas, digambarkan dengan jelas ya. Nah, dapat dilihat dari simbol-simbolnya. Nah, oke, kita fokus ke gambar. V itu voltmeter. Nah, dia untuk mengukur tegangan yang dipasang secara paralel kalau dari gambar ini ya. Terus, nah gambar yang garis 2 itu tuh, ya itu baterai atau sumber daya listrik. Nah, itu maksudnya sumber daya listrik ya, simbol itu. Nah, terus ada lambang A, itu menyatakan ampermeter. Nah, ini untuk mengukur kuat arus. Nah, kalau di gambar ini nih dipasang seri. Nah, terus yang kayak gerigi itu, nah itu resistor, hambatan atau beban ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat makin besar resistornya atau resistansinya atau hambatan pada rangkaian, maka akan semakin kecil juga kuat arus yang mengalir. Begitu pula sebaliknya. Jika sumber daya yang diberikan terlalu besar, maka beban juga harus mampu menerima daya yang besar. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Pada sebuah rangkaian listrik, sumber listrik dengan tegangan 6 volt dihubungkan sebuah hambatan 15 ohm. Berapakah arus listrik yang mengalir pada rangkaian? Gampang banget, buat dulu diketahuinya. Ingat satuannya arus volt dan ohm biar jadi ampere. Ingat segitiga ajaibnya I sama dengan V per R. Berarti masukkan angkanya aja 6 per 15, sederhanakan dulu biar gampang guys. Jadi 2 per 5 sama-sama dibagi 3 kan? Atau jadikan desimal 0,4 ampere. Lanjut. Contoh soal berikutnya. Sebuah rangkaian listrik memiliki hambatan seri 2 buah. Seri ya, 4 ohm sama 5 ohm. Kuat arusnya 1 ampere. Berapakah beda potensial yang terjadi di rangkaian itu? Gampang, pastikan dulu kuat arusnya dalam ampere, hambatannya dalam ohm. Nah, di sini hambatan total berarti hambatan seri kan, lihat video sebelumnya ya, berarti 9 ohm dia. Nah, ingat segitiga ajaib V sama dengan I kali R, maka V nya dapatlah 9
volt. Mudah sekali. Oke, Moms and Dad, lanjut ya. Contoh soal berikutnya, sebuah hambatan, setting nilai hambatannya atau resistensi potensiometer ke 500 ohm, kemudian diatur power supply atau DC generator hingga memperoleh arus listrik 10 mA. Berapakah nilai tegangannya? 1 ampere adalah 1000 mA, berarti kuat arusnya 10 mA, tinggal kita bagi 1000. Hambatannya udah ohm, V sama dengan I kali R, dapatlah dia 5 volt. Mudah sekali. Kita ke soal berikutnya ya. Pengaturan DC generator atau power supply dapat menghasilkan output tegangan 10 volt. Kemudian potensiometer itu diatur ke 1 kilo-ohm. Berapakah arus listrik tersebut? Jangan lupa untuk mengetahui apa yang mesti kita ketahui. Oke, di sini jelas ya. Tegangannya 10 volt, 1 kilo-ohm itu sama dengan 1000 ohm. Berarti yang ditanya kuat arus kan? Udah volt, udah ohm, ya udah V per R ya. V per R di sini berarti tinggal kita masukin angkanya aja 10 per 1000. Berarti 0,01 ampere. Kalau dijadikan miliampere tinggal kita kaliin aja sama 1000. Selesai. Mudah kan? Berarti kalau ada soal seperti ini, kita paralelkan dulu, terus kita seriin. Artinya kita cari hambatan totalnya ya, seperti pada video sebelumnya. Nah, di sini 1/RP sama dengan 1/3 tambah 1/6. Samakan penyebutnya dulu. Oke, kalau masih bingung lihat video sebelumnya. Nah, di sini berarti seperangkaian paralel atau 1/RP adalah 1/RP sama dengan 3/6. Betul nggak? Betul ya? Tuh, tinggal kita kali silang, ya kan? Berarti rangkaian paralelnya itu 6/3 ya. Nah, dikali silang seperti ini. Nah, itu dia. Dapat 2 ohm. Nah, ya kan itu rangkaian paralel, kita totalin tambahin 4. Jadi rangkaian totalnya adalah 6 ohm. Terus cari kuat arus, ya udah pakai ini hambatannya. I sama dengan V per F. Bagaimana adik-adik, Moms and Dad? Kalau sudah paham, tinggal bagaimana cara kita mengerjakan soal. Jadi bisa karena terbiasa ya. Oke, jangan menyerah. Kalau ada yang tidak mengerti langsung aja tanyakan ke kolom komentar. Oke, fisika menyenangkan bersama Senopati Center. Dan ingat, pintar itu gratis.